Ya, selamat datang semuanya di channel YouTube saya. Saya hari ini akan membahas tentang forward, future, and swap. Bagaimana cara perusahaan mengelola resiko di dunia keuangan dan modern ini gitu. Saya pertama akan membahas tentang forward ya, kontrak forward. Apa sih itu forward? Forward adalah kontrak perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual suatu aset di masa depan pada harga yang sudah ditetapkan sekarang. Kontrak ini bersifat over the counter atau OTC, yaitu dibuat secara khusus sesuai kebutuhan kedua belah pihak dan tidak diperdagangkan di bursa resmi. Ada beberapa karakteristik dari forward, yaitu pertama kayak dia itu OTC, tidak ada di bursa-bursa resmi. Terus standarisasi kontraknya itu adalah fleksibel sesuai kesepakatan. Resiko gagal bayarnya itu seperti tinggi tapi karena tanpa ada clearing. Tujuan umumnya adalah hedging nilai tukar komoditas atau aset finansial. Terus juga ada cara penyelesaiannya bagaimana, itu adalah seperti jatuh tempo gitu. Jadi ada tanggal jatuh temponya atau settlement. Contoh kasus forward di Indonesia, contohnya itu ada suatu PT, kita sebutnya XYZ ya. PT XYZ Indonesia akan membeli mesin dari Jepang seharga 100 juta yen dalam 3 bulan. Untuk menghindari resiko melemahnya rupiah, perusahaan melakukan kontrak forward dengan bank pada kurs 110 rupiah per 1 yen. Berapapun kurs di pasar saat jatuh tempo, PT XYZ itu membayar 100 juta kali 110, yaitu adalah 11 miliar. Jika rupiah melemah menjadi IDR 115 per 1 yen, PT XYZ terlindungi dari kerugian tambahan karena di kontrak tersebut sudah dijelaskan bahwa hanya yang dihitung itu adalah 100 juta kali 110 ribu per yen. Secara kontrak future itu adalah kontrak standar untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu di masa depan, namun diperdagangkan di bursa berjangka resmi seperti Chicago Mercantile Exchange atau CME atau Indonesia Commodity and Derivative Exchange atau ICDX. Karakteristiknya pertama adalah itu dia dijual di bursa resmi ya pastinya. Terus standarisasinya apa sih? Standarisasinya itu adalah standar ukuran, kualitas, dan waktu pengiriman. Resiko gagal bayar seperti apa? Seperti rendah karena dijamin lembaga clearing. Terus juga ada penyelesaian harga kayak mark to market, itu adalah keuntungan atau kerugian dihitung harian. Terus tujuannya adalah hedging dan spekulasi. Contohnya adalah apa nih? Contohnya adalah perusahaan maskapai membeli future minyak atau crude oil untuk mengunci harga bahan bakar agar biaya operasional stabil meskipun harga minyak dunia naik. Jadi kayak suatu perusahaan pesawat itu membeli minyak atau membeli bahan bakarnya pesawat tersebut. Jadi nanti dia akan mengisi dari minyak dia sendiri gitu. Terus ada swap. Swap adalah kontrak antara dua pihak untuk menukar aliran kas atau cash flow finansial di masa depan berdasarkan kesepakatan tertentu. Swap paling umum adalah ada dua nih, ada interest rate swap atau IRS, yaitu adalah menukar suku bunga tetap dan mengembang. Terus juga ada currency swap, yaitu menukar pembayaran dalam dua mata uang berbeda. Terus karakteristiknya seperti apa? Dia itu OTC ya, tidak diperdagangkan di bursa resmi. Terus itu tujuannya adalah untuk melindungi risiko suku bunga dan nilai tukar. Terus gimana sih cash flow-nya? Itu adalah ditukar sesuai jadwal pembayaran. Terus mengapa sih perusahaan menggunakan forward, future, atau swap? Nah, alasannya yang pertama pasti melindungi risiko, itu untuk stabilitas keuangan dan arus kas. Terus ada perencanaan jangka panjang, seperti mempermudah budgeting dan forecasting. Terus ada stabilitas harga, yaitu menghindari fluktuasi pasar. Terus ada lagi optimalisasi biaya, yaitu menghindari suku bunga tinggi dan nilai tukar buruk. Terus ada meningkatkan nilai perusahaan, itu kayak mengurangi volatilitas laba. Nah, berikut sudah saya jelaskan ya antara future, swap, dan forward. Semoga teman-teman mengerti. Mohon maaf bila kameranya goyang-goyang atau audio jelek karena ini menggunakan HP. Terima kasih sebelumnya. Dadah.